Ya, kita tes. Kalau mirip, itu memiliki keserupaan atau kesamaan. Kalau sama, itu persis sama. Seperti itu. Saya kasih, kita tes nih, kita tes. Mucikari akan mengiming-imingi pria-pria dengan gadis-gadis atau dengan wanita-wanita berpayudara besar, berbodi montok, betul? Betul. Allah mengiming-imingi kalian, wahai orang-orang muslim yang bertakwa, bahwa kalian juga nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, betul? Betul, tapi itu bagi Anda aja Bang memprediksinya. Bukannya masalah sama. Saya Bagi tidak bilang, pemikir- saya bilang mirip, Enggak, ada maksud saya, kesamaan, betul nggak? ya pemikiran Anda kenapa sampai ke mucikari? Karena yang menjanjikan seperti itu adalah seorang mucikari. Bang, kalau Anda pergi ke bengkel, tenang. Kalau Anda pergi ke bengkel, yang dijanjikan bengkel itu apa? Motor, mobil Anda kembali dalam keadaan bagus. Performanya bagus. Tarikannya enteng. Kalau Anda pergi ke tukang air, nanti dikatakan, air nanti bersih, enak diminum. Itu. Saya mencari di muka bumi ini yang janjinya mirip seperti Allah, ya mucikari itu. Tergantung Bang, kalau Anda mau ke bengkel, bengkelnya apa sudah teruji kebagusannya apa gimana? Enggak, jangan ke situ dulu, Bang. Allah menjanjikan bahwa kalian nanti akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar. Sebutkan profesi di dunia ini yang menjanjikan seperti itu. Selain mucikari, apa? Ya banyak lah, kadang-kadang ada yang menjanjikan. Apa? Bukan cuma mucikari. Susah. Ketika Allah berjanji bahwa kalian akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar, diiming-imingi perempuan dengan susu yang besar. Sebutkan profesi orang yang kayak begitu di dunia ini. Ya mucikari lah. Iya. Tapi pemikiran Abang bukan begitu sama pemikiran kami. Susah ini. Yang malang itu perempuan, Bang. Perempuan gimana? Maksudnya? Umat muslim kan bukan cuma laki-laki kan? Ada perempuan juga kan? Ya. Ah, perempuan gimana? Maksudnya gimana perempuan gimana? Kan laki-laki dijanjikan gadis-gadis berpayudara besar. Nah, kalau perempuan? Ya perempuan tergantung. Ya udahlah Bang. Kenapa saya bahas begini Bang? Saya itu cuman pengen begini. Wahai kalian umat Islam, berhenti kalian ngait-ngaitin Muhammad dengan Injil. Berhenti kalian mengait-ngaitkan ajaran kalian dengan ajaran-ajaran terdahulu. Karena bertolak belakang, Bang. Karena sebuah penghinaan yang sangat luar biasa ketika kalian bergembar-gembor mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Nggak ada. Membelokkan ia. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Muhammad itu bertolak belakang. Ada seorang ahli orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, adalah seorang pria. Dia memiliki istri, kemudian istrinya meninggal. Lalu dia nikah lagi. Lalu meninggal lagi istrinya. Dia menikah lagi, meninggal lagi istrinya. Sampai 7 kali. Pada waktu hari berbangkit, siapakah yang akan menjadi istri atau suami orang itu? Karena dia telah beristrikan ke 7 orang tersebut. Jadi
Ini pertanyaan mirip pertanyaan orang muslim nih. Ya Rasulullah, nanti kalau suami saya, kalau istri saya ada 4, apakah nanti di surga istrinya masih keempat lagi? Ditambahin nama Muhammad, bukan hanya 4, 72. Kata Ustadz, dengan burung yang tidak akan turun-turun, berdiri terus. Bagusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Bagusnya bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf, ini hadisnya sahih. Dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maaf. Rasul berkata, barang laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Yes! Itu nih Ustadz sampai hafal ya. Sampai hafal, Bang. Nah, jadi yang mau saya tanyakan begini. Yang mau saya tanyakan kepada Anda. Ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Ketika orang-orang Saduki bertanya pertanyaan seperti itu kepada Tuhan Yesus, apa jawabnya? Kamu benar-benar sesat, katanya. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan, katanya. Kata Yesus apa? Pada waktu hari berbangkit, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi mereka tidak kawin-mawin lagi. Bahkan mereka tidak butuh lagi yang namanya makan dan minum. Nah, itu kan ajaran kami, Bang, ajaran iman kami. Mau Anda percaya mau enggak, itu bukan urusan Anda. Yang menjadi masalah ketika Anda orang Islam mengait-ngaitkan bahwa Muhammad meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Itu. Seandainya kalian urus agama kalian, maka saya tidak akan mungkin membuka forum ini untuk apa? Gitu loh. Terus fokus dan tujuan Abang Adis apa? Fokus dan tujuan saya adalah orang-orang Islam yang mereka kerjanya membuat konten, membuat video-video ceramah, dan sejenisnya itu tentang kekristenan. Lihat itu ceramahnya Zakir Naik. Dia bilang begini, bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Bayangkan, Yesus difitnah sebagai seorang Islam yang mengajarkan ajaran seperti ini. Diajarkan bahwa di dalam Injil dinubuatkan bahwa akan datang Nabi Muhammad. Kami adalah orang-orang yang meneruskan ajaran Yesus. Bukankah itu sebuah fitnah yang nyata? Nah, saya luruskan, Bang. Tidak benar karena ajarannya bertolak belakang. Sekarang begini, Bang. Kalau masalah Ustadz ngomong apa itu apa. Kami bukannya masalah nggak terima atau terima. Kadang-kadang sekarang Ustadz, apa yang diomongin dengan pemikiran kami itu beda. Sekarang pun Islam kadang-kadang Ustadznya nggak bikin ngomong itulah, nggak sama pemikiran sama kami kaum yang biasa. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut berkata perkataan yang salah. Bukan ustadz-ustadz tersebut, kadang-kadang orang ustadz tersebut ada yang pemikirannya bukan seperti kita. Kalau pemikiran yang seperti tadi bahwa Yesus seorang Muslim, itu kalau ada ustadz yang ngomong gitu bahwa Yesus seorang Muslim, itu sesuai dengan ajaran Islam apa tidak? Kalau kita bukan nggak bisa menilai secara apa ya gimana? Kan nggak berani menjawab kan? Enggak, Bang, gini, Bang. Secara pelajaran bagi orang-orang yang terdahulu, ustadz-ustadz, kiai-kiai, kadang-kadang ustadz sekarang itu sekolahnya kadang-kadang lebih daripada hadis. Bukan, yang saya maksudkan ketika ada seorang ustadz, ketika ada seorang muslim mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang meneruskan ajaran-ajaran terdahulu, itu statement yang benar atau statement yang bertentangan dengan ajaran agama Islam? Ya bagi dia benar, kalau bagi kita untuk NU nggak bisa membenarkan. Berarti Muhammad tidak meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu?
Iya begini bang, Nah, kami agama susah kan? agama Islam Susah. itu Bang, Islam coba itu di perhatikan, daerah. perhatikan pertanyaan saya. Apakah Muhammad meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu? Coba dengar bang, dengar. Kami Islam ini tergolong ada tiga, ada empat. Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Ahmadiyah. Nah, sekarang pun ada Islam-Islam yang Islam ortodok, Islam apa, Bukan Islam itu yang apa. saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Enggak cuma Yang saya tanya klarifikasi aja. adalah, kalau menurut ajaran agama Islam, mau Islam Muhammadiyah, mau Islam NU, Muhammad itu meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu atau tidak? Ya bagi saya tidak, saya kan Islam NU. Nah, Berarti saya Muhammad bikin ajaran sendiri. nggak tahu saya atau Muhammadiyah atau Ahmadiyah nggak tahu tuh.